Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hanya dengan meniti sunnahnya lah, mengikuti jalan yang beliau lalui, kita dapat selamat dalam menempuh mengarungi kehidupan kita di dunia, selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kemudian tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus, kepada DKM Masjid As-Sa'adah ataupun kepada RT dan RW setempat yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat menjalankan kegiatan ini, kegiatan daksos, dakwah dan bakti sosial, yang mana kegiatan ini mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan amal yang soleh bagi seluruh pihak yang ikut dalam terselenggaranya kegiatan ini dan dapat menjadi pemberat bagi kita semuanya, pemberat timbangan kebaikan bagi kita semuanya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan jamaah dari Allah hadanallahu wa iyyakum, ini merupakan nikmat dari nikmat Allah yang Allah sangat banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kalian mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak sanggup bagi kalian untuk menghitungnya, tidak sanggup Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena betapa banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan tadi. Di antaranya adalah nikmat kemerdekaan, nikmat kemerdekaan. Akan tetapi dalam banyak ayat Allah Ta'ala mengabarkan tentang bagaimana keadaan manusia. Allah Ta'ala katakan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat sehat tidak pandai bersyukur. Diberi
nikmat keluarga tidak bisa bersyukur, diberi nikmat kemerdekaan tidak juga pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari kalian yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jamaah rahmat Allah, Allah taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah, apa yang Allah taala berikan, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat yang aku berikan kepada kalian tersebut. Tambah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang menjadi penyebab kenapa pada kemerdekaan yang telah kita rasakan masih banyak rasanya kekurangannya, masih banyak kesulitannya. Ada sebagian yang sulit cari pekerjaan, ada sebagian yang sulit untuk mengurus administrasi kenegaraan, sulit. Padahal sudah mereka bisa jadi Bapak dan Ibu, di antara sebabnya adalah apa? Sedikitnya rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya nikmatnya tidak Allah tambah dari nikmat kemerdekaan ini. Jamaah dari Allah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi saya dan bagi Bapak dan Ibu semuanya, hidayah taufik, hidayah iman, hidayah Islam. Dan Allah taala jaga hidayah tersebut sampai kita berjumpa dengan Allah taala. Perlu diketahui, syarat seseorang agar dia bisa menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah dia mengetahui betapa besar kenikmatan tersebut. Dia merasa kesulitan, kemudian dia mendapatkan nikmat ini dan dia sadar betapa besarnya nikmat itu. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ini dikatakan sebagai hamba-hamba Allah yang paling bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka telah mengalami masa hidup yang sangat buruk pada masa jahiliyah. Para sahabat Nabi hidup dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Mereka mau Islam sulit, mau sholat susah, mau bersyahadat aja susah. Buru-buru membaca Quran apa berat. Hidup pada masa jahiliyah penuh dengan kegelapan. Tahu berasanya sakit pada masa kegelapan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dengan diutusnya Rasul, diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudan linnas, yang memberikan hidayah bagi manusia. Hidayah berupa petunjuk, mengabarkan jalan yang lurus, mengingat manusia tentang tauhid kepada Allah, bahayanya kesyirikan, mengabarkan kepada mereka tentang kebaikan, perbuatan ma'ruf, dan mencegah manusia dari perkara yang mungkar. Dan mereka merasakan nikmat ini setelah dahulu mereka berada pada kesesatan, kegelapan masa jahiliyah. Kemudian selanjutnya mereka hidup di masa Islam dengan pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bersyukur. Kenapa? Mereka tahu bagaimana beratnya waktu masa jahiliyah. Ini syaratnya jamaah. Jadi agar kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka kita harus melihat ke belakang. Bagaimana beratnya masa-masa sebelum kemerdekaan. Bagaimana beratnya kehidupan pada masa tersebut. Disuruh kerja paksa, dibunuh, wanita-wanitanya diperkosa.
senjata senantiasa didengar, pengeboman, pembunuhan di mana-mana. Kalau mau lihat jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kehidupan di masa penjajahan yang sekarang, apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina sana, yang mana pada hari ini mereka dijajah oleh orang-orang Yahudi. Apa yang mereka rasakan? Ya Allah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, sedih kan. Akses makan saja susah, jangankan mau cari kerja, makan, jangan makan, air bersih susahnya minta ampun, mau minum susah. Belum lagi setiap saat mereka harus siap dengan berita kematian orang-orang terdekat mereka, pemboman di sana sini, pembunuhan, pelecehan, pemerkosaan setiap hari kita dengarkan. Semoga Allah Ta'ala berikan pertolongan bagi saudara-saudari kita di Palestina. Ini sakitnya hidup pada masa penjajahan. Kurang lebih seperti itulah yang dirasakan oleh kakek nenek kita dahulu yang hidup pada masa penjajahan. Kalau kita mau membuka buku sejarah, kita lihat subhanallah bagaimana sejarah kelam bangsa Indonesia ini di bawah penjajahan, disuruh kerja paksa. Nah, pada hari ini mungkin ada kekurangan-kekurangan masih yang kita rasakan. Tapi jamaah Allah Subhanahu wa taala, apabila dibandingkan dengan masa penjajahan dahulu, subhanallah, betapa nikmat hidup yang kita rasakan pada hari ini. Pada hari ini alhamdulillah air bersih mudah kita dapatkan, alhamdulillah. Enggak perlu sampai jalan ratusan meter, ratusan kilometer untuk dapat air bersih. Asupan makanan alhamdulillah mudah didapat. Kita keluar rumah, ke pasar, ke tempat saudara aman, alhamdulillah, tidak perlu takut. Mau belajar menuntut ilmu aman, alhamdulillah. Mau ke masjid Pak sholat, alhamdulillah mudah, masjid dibangun. Kita mengadakan pengajian seperti ini, mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan, alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Maka ini nikmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kemerdekaan yang sangat dirindukan, wallahi sangat dirindukan oleh saudara-saudari kita yang masih hidup pada penjajahan. Mereka sangat iri dengan keadaan kita pada hari ini. Maka dari sini jamaah yang berkat Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala memberikan hidayah bagi anak dan bagi antum semuanya. Mari kita syukuri bersama nikmat Allah taala ini. Jangan sampai Allah murka. Jangan sampai Allah angkat nikmat ini karena apa? Kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat nikmat ini. Mudah. Allah gerakkan negara adidaya untuk kembali menjadi Indonesia, bisa enggak? Bisa. Mudah bagi Allah. Wa iyyazubillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Makanya jaga nikmat ini. Nikmat kemerdekaan yang telah Allah Ta'ala berikan. Di antaranya adalah dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur. Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Ustaz? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi anak dan bagi bapak dan ibu semuanya. Para ulama menjelaskan terkait dengan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah syukur
dengan hati kita. Yang kedua, syukur dengan lisan kita. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah syukur dengan hati kita. Bagaimana rasa syukur dengan hati kita? Kita meyakini bahwasanya nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat dari Rabbul Alamin, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan bagi hamba-hambanya. Alhamdulillah, Allah, nikmat dari Allah. Kita yakin ini nikmat dari Allah, bukan karena hebatnya kita dalam berjuang, bukan karena kerasnya giginya kita dalam memperjuangkan mereka, tidak. Di atas itu semuanya ada campur tangan Rabbul Alamin, Allah Ta'ala. Maka yang pertama, mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah kita meyakini nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak dan Ibu dari Allah, semua nikmat yang kita rasakan, nikmat kesehatan pada hari ini kita bisa hadir, ini nikmat dari Allah. Nikmat kita bisa sholat di masjid, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kita bisa membaca Al-Quran, nikmat kita bisa menutup aurat. Alhamdulillah, bisa tutup aurat pada masa yang penuh fitnah seperti sekarang ini, yang mana para wanita sudah tidak malu lagi keluar berpakaian tapi telanjang. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Laullah mahtadaina wala sallaina wala sunnah." Kalau tidak karena Allah, niscaya kita semua tidak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak akan bisa sholat ke masjid, kita tidak akan bisa berpuasa. Kalau bukan karena Allah, tidak bisa semua ini terjadi. Ini adalah nikmat dari Rabbul Alamin. Kalau tidak karena Allah, tidak bisa kita merdeka. Ini yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kita mengimani dalam hati kita bahwasanya nikmat ini, nikmat kemerdekaan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu, Bapak dan Ibu, kalau kita dengarkan, atas berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, proklamasi gitu kan ya, atas berkat nikmat dan karunia Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan, dengan ucapan kita, dengan lidah kita. Caranya bagaimana? Kita ucapkan Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita kemerdekaan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberikan kita kenikmatan. Ucapkan Alhamdulillah. Jangan mengucapkan Alhamdulillah itu susah, Bapak. Alhamdulillah, tidak terasa kita sekarang sudah berapa tahun Bapak Ibu merdeka? Sudah berapa tahun? Ayo, tahu enggak? Berapa tahun nih merdeka Indonesia? 80. Alhamdulillah, 80 tahun. Kita katakan Alhamdulillah ya Allah, sudah 80 tahun Allah Ta'ala memberikan kemerdekaan. Setelah sebelumnya Bapak Ibu, ratusan tahun negara kita dijajah. Kalau kita lihat di Google ya, datanya, ini negara Indonesia ini termasuk negara yang paling lama dijajah. Bergantian, silih berganti pada penjajah dari orang-orang kufar sana. Orang-orang kufar yang menjajah negara Islam, baik itu Portugisnya, Belanda, kemudian Jepang, bergantian menjajah Indonesia. Kurang lebih 400 tahun kalau dalam data di internet tersebut. Alhamdulillah sekarang sudah 80 tahun Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemerdekaan. Alhamdulillah, ucapkan dengan lisan kita, ingatkan kepada anak cucu kita
kepada istri suami kita, Pak, alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita kemerdekaan. Ya maka kita mari Pak, Ibu, kita syukuri nikmat ini. Ya kita syukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan dengan amal anggota badan kita, dengan perbuatan kita. Bukan cuma ngomong aja, bilang saya cinta NKRI, tapi korupsi paling depan. Ini cinta apa? Cinta tapi mengeruk negara sendiri, khianat dengan negara sendiri. Katanya cinta. Ini cinta yang dusta, cinta yang palsu, bohong. Katanya cinta Indonesia, tapi apa? Korupsi dari setiap aspek. Dan bahkan jamaah Allah, sesuatu yang sangat menyedihkan kita, ternyata ya korupsi di negara kita ini bukan hanya dari kalangan pejabat saja, hampir semua kalangan gitu. Ini merupakan bentuk tidak syukur atas nikmat kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan. Tidak cinta dengan Indonesia. Maka bentuk cinta kita, syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan adalah kita berbuat untuk negara kita. Di antaranya adalah dengan mencerdaskan anak bangsa, mendidik mereka, diajarkan mereka Al-Quranul Karim, diajarkan anak-anak ini hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, diajarkan mereka akhlak Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita cinta negara kita. Kita ingin negara kita menjadi negara yang baik, agar penduduknya menjadi penduduk-penduduk yang pintar. Bukan hanya pintar dunia, karena orang pintar itu banyak jamaah. Itu yang korupsi sampai triliunan itu bukan orang-orang bodoh, itu orang-orang pintar tapi bodoh dalam masalah agama Allah, tidak amanah kepada umat. Maka bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama adalah kita belajar Al-Quranul Karim, belajar hadis Nabi, belajar agama Islam. Kenapa? Karena kemerdekaan yang diraih merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sana juga ya dari cucuran darah dan keringat kaum muslimin, para pejuang dan ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat itu mayoritasnya dari kaum muslimin yang mereka berjuang dengan takbir Allahu Akbar. Kita ingatkan kembali, yuk kembali kepada agama Islam, agama yang dengannya kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, akan menjadikan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibah, negara yang baik, yang bebas dari keburukan demi keburukan, kerusakan demi kerusakan. Akan turun barokah dari langit. Allah turunkan keberkahan apabila warga penduduk suatu negara itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan kita lakukan adalah kita bertakwa kepada Allah. Kita kerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah kita kerjakan, dan perintah Allah itu banyak Bapak dan Ibu, banyak sekali perintah Allah. Namun di antara perintah-perintah ini ada yang paling besar. Yang nomor satu apa? Yang nomor satu adalah mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Bapak. Ini merupakan kunci surga. Kalau tidak ada la ilaha illallah, jangan harap masuk surga. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda,
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia meninggal dan akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meninggal dalam keadaan Islam, dia bertauhid kepada Allah, dia mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, pasti masuk ke dalam surga. Pasti masuk ke dalam surga. Itu akidah kita. Ustaz, bagaimana dengan dosa-dosanya, maksiatnya? Dosa dan maksiatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengampunkan, Allah akan ampunkan. Kalau Allah azab, Allah akan azab. Tapi endingnya, akhirnya, sebanyak apapun dosanya, tetap akan masuk ke dalam surga. Selama apa, Bapak dan Ibu? Ada la ilaha illallah. Makanya sering diingat dalam Al-Qur'anul Karim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan sekarang Bapak dan Ibu, Islam ini sudah, ya, orang telah menganggap remeh agama Islam. Tambah banyak dari kaum muslimin yang rela menggadaikan agamanya hanya dikarenakan harta dunia yang sedikit. Bahkan dengan ya sebungkus, dua bungkus Indomie rela murtad keluar dari agama Islam. Ini bahaya. Ingatkan tuh anak istri kita, bapak, ibu, anak-anak kita pada hari ini, yang hari ini subhanallah fitnahnya luar biasa. Itu buka handphone, itu fitnah semua di dalamnya. Internet luar biasa, televisi. Maka kita jaga anak-anak kita, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan la ilaha illallah. Ini takwa yang pertama, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah yang paling besar adalah mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Kemudian larangan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kita bersyukur nikmat kemerdekaan adalah menjauhi larangan Allah. Apa larangan Allah? Banyak sekali. Mencuri, berzina, korupsi, minum minuman keras. Ini semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan diri kita sejauh-jauhnya. Dan larangan yang paling besar, yang paling azam, paling buruk, apa? Menyekutukan Allah, syirik. Ini yang paling besar. Orang tidak bisa dikatakan dia mensyukuri nikmat Allah, nikmat kemerdekaan, kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah paling murka dengan semurka-murkanya. Bahkan Allah tidak akan ampunkan dosa orang yang mati dalam keadaan syirik tersebut. Allah Ta'ala yang mengatakan dalam Al-Quranul Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik, menyekutukan Allah, dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa selain dari dosa syirik ini kepada yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini dosa syirik paling bahaya. La in asrakta la yahbatanna 'amaluka, kata Allah dalam Quran surah Az-Zumar. Apabila kalian menyekutukan Allah, mengambil tandingan bagi Allah, kalian sholat untuk Allah, sholat juga untuk selain Allah, berdoa minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah, menyembelih untuk Allah, menyembelih juga untuk selain Allah. La in asrakta la yahbatanna 'amaluka, maka akan kami hapuskan amal-amal soleh yang kalian kerjakan. Solat kita Pak dihapus oleh Allah, puasa kita dihapus oleh Allah, baca Quran kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, haji dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadap Allah dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah, dijauhi. Ini hamba yang tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Allah Ta'ala beri kemerdekaan,
malah dia isi dengan kemaksiatan. Ya, ini jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang harus kita jalankan dalam rangka kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan. Yang pertama, kita yakini dengan hati kita bahwasanya nikmat kemerdekaan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah, mengatakan nikmat ini dari Allah. Kemudian yang ketiga, dengan amal perbuatan kita berupaya kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang Allah taala perintahkan, menjauhi apa yang Allah taala larang. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga Allah taala memberikan kepada kita semuanya taufik untuk dapat senantiasa mensyukuri nikmat dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini, dan semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi negara kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan negara kita baldatun thayyibah, negara yang baik, yang penduduknya Allah Ta'ala berikan kesejahteraan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.